Oke, hari ini saya membeli sebuah iPhone lagi ya. Ini adalah iPhone SE generasi kedua, yaitu iPhone SE 2020. Ya, ini lumayan dapat softcase juga, terus buku manualnya juga masih ada. Dan ini adalah handphonenya, dapat charger juga. Dan ini sih katanya perlengkapannya OEM ya, bukan original. Tapi ya lumayan lah dapat kabel data juga. Oke, kita langsung nyalakan saja iPhone-nya. Ini adalah tampilannya setelah saya setting dan install beberapa aplikasi di iPhone SE 2020 ini. Ya, untuk kondisi fisiknya ini sih menurut aku masih cukup mulus ya. Ini bezelnya juga masih cukup mulus ya, minim goresan lah. Untuk bagian depan maupun bagian belakang HP ini juga masih mulus menurut aku. Ya, untuk layarnya ini juga menurut aku sih ini masih mulus, minim juga goresan. Terus untuk bagian kaca bagian belakangnya juga ini menurut aku juga masih mulus. Ini juga minim goresan ya, jadi ya kondisi mulusnya sekitar 95%-an. Secara tampilan HP ini mirip seperti iPhone jadul, yaitu iPhone 6, iPhone 7, dan iPhone 8. Ya, mirip banget seperti generasi sebelumnya. Dan desain kamera depan pun mirip seperti iPhone pendahulunya, yaitu cuma 7 megapiksel. Untuk perekaman video bisa Full HD 30 fps ya. Desain bagian bawah pun mirip seperti iPhone pendahulunya, yaitu masih ada Touch ID, jadi mirip seperti iPhone 7 dan iPhone 8. Dan fingerprintnya juga menurut aku sih ini fingerprintnya cukup akurat dan bisa dibilang cepat di iPhone SE 2 ini. Sedangkan desain bagian belakang mirip banget seperti iPhone 8, bedanya cuma di bagian logo Apple-nya saja. Terus untuk letak kameranya juga mirip banget seperti iPhone 8. Ya, ini 12 megapiksel PDAF dan sudah OIS juga, dan ini cukup stabil buat perekaman video. Untuk menu kameranya menurut aku sih cukup simpel, tidak banyak pengaturan manual kamera. Jadi untuk kameranya, kalau untuk pengaturannya kalian tinggal geser saja ke bawah, ntar ada pengaturan di bagian kameranya. Ya, mau seperti apa namanya 16:9, 4:9 ataupun pengaturan lainnya. Dan untuk khusus video ini tidak bisa diatur di kameranya ya. Kita harus pergi ke pengaturan, ke bagian kamera. Kita tinggal atur saja untuk perekaman videonya. Mau 4K 60 fps, 30 fps, Full HD 30 fps pun juga bisa. Untuk hasil kameranya menurut aku sih cukup detail ya, mirip-mirip dengan iPhone 8 ya. Contohnya seperti ini. Dan ini menurut aku sih cukup bagus dan cukup bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Yang saya suka dari iPhone SE ini tentu ukurannya ya, yang cukup kecil yaitu 4,7 in. Tentu ini sangat nyaman sekali buat di genggaman, apalagi buat di kantong. HP ini sangat nyaman sekali karena ukurannya yang cukup kecil. Untuk file genggamannya ini sangat solid ya, ini sangat kerasa premium di tangan karena rangkanya terbuat dari logam. Otomatis file genggamannya sangat kokoh sekali. Ini sangat enak sekali di genggaman. HP ini saya dapatkan dengan harga yang cukup murah, yaitu cuma 1,8 juta. Ya, minusnya sih cuma wifi only ya, karena HP Inter, jadi wifi only, emailnya kebegal. Di marketplace seperti Facebook itu harganya sekitar 2,5 sampai 3,5 jutaan tergantung kondisi dan kelengkapannya juga. Di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia harganya juga sama, yaitu sekitar 2,5 sampai 3,5 jutaan ya, tergantung kondisi dan kelengkapannya juga. Terus juga tergantung dari internalnya juga, ada yang gede dan ada yang kecil. Kalau punya saya itu 64 GB, jadi tergolong yang paling kecil sendiri. Untuk fitur-fiturnya iPhone SE juga cukup lengkap ya, seperti iPhone terbaru, yaitu ada True Tone, ada mode mata ini buat kenyamanan mata, terus ada mode gelapnya juga, jadi fitur-fiturnya seperti iPhone terbaru. Untuk wallpaper layar kuncinya pun ini bisa diganti seperti iPhone terbaru ya. Kita tinggal tahan di bagian layar dan klik bagian tambah. Kita tinggal pilih saja sesuai dengan keinginan kita. Kita klik bagian tambah dan ini kita tinggal pilih saja sesuai yang disediain di iPhone SE ini. Kita juga bisa menggunakan foto yang ada di galeri ya. Kita tinggal tambahkan saja foto yang di galeri di iPhone SE ini. Dan untuk widgetnya juga kita bisa memilih ya di layar kunci. Kita tinggal atur saja di bagian widgetnya. Kita tinggal plus saja, otomatis widgetnya akan menambah di bagian layar kunci. Dan ini fitur yang ada di iPhone terbaru ya, ini sangat mantap sekali di iPhone SE ini.
Fitur lainnya yaitu adanya wireless charging di iPhone SE ini. Sebelumnya di iPhone SE 1 kan belum ada wireless charging. Di iPhone SE 2 ini sudah ada wireless charging seperti di iPhone 8. Jadi menurut aku sih ini cukup membantu ya buat teman-teman yang kurang suka mencolok. Otomatis fitur wireless charging ini sangat bisa digunakan di iPhone SE 2 ini. Terus ada fitur yang menurut aku kurang berguna, tapi buat teman-teman mungkin ada bergunanya juga ya. Ini ketuk di bagian belakang, bisa ketuk 2 kali dan bisa ketuk 3 kali. Jadi untuk ketuk 2 kali itu bisa diatur ya, mau nyalakan layar, nyalakan center, ataupun bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Tapi agar berfungsi ketuk 2 kalinya, syaratnya layarnya harus posisi on ya, atau posisi hidup. Kalau layarnya posisi mati, ketuk 2 kalinya itu tidak bisa berfungsi. Dan ini nyala ya senternya, dan untuk mematikannya juga ketuk 2 kali di bagian belakang. Ini adalah fitur yang jarang orang tahu dan mungkin jarang sekali digunakan di iPhone SE 2 ini. Kalau soal update iOS, tentu HP ini sudah terbaru ya, yaitu di iOS 17. Ya karena umurnya juga masih 3 tahunan, 4 tahunan sekarang, jadi update iOS-nya mungkin akan ke update ke iOS berikutnya. Kalau internalnya sih ini yang paling kecil, yaitu cuma 64 GB, tapi menurut aku sih ini masih cukup lah buat install seperti aplikasi Shopee, Tokopedia, maupun install aplikasi lainnya. Karena HP ini cuma dijadikan HP kedua ya, bukan HP utama, jadi 64 GB itu menurut aku cukup. Dan untuk tampilan layarnya menurut aku sangat bagus, ya bisa dikatakan bagus lah. Meski layarnya masih berjenis IPS, tapi sudah ada teknologi yang namanya Retina Display, dan menjadikan tampilannya menurut aku sangat bagus. Dan untuk kerapatan pixelnya cuma 395an, tapi layarnya yang cukup kecil yaitu 4,7 inch, jadi tampilannya sangat bagus sekali. Soal performa, HP ini jelas sangat bisa diandalkan. Skor Antutunya juga cukup tinggi, yaitu 600 ribuan ya, karena ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic ya, seperti chipset yang digunakan di iPhone 11 series. Tentu HP ini sangat bisa diandalkan ya, meski ukurannya kecil, tapi chipsetnya itu sangat kencang sekali menurut aku. Buat bermain game sekelas game Mobile Legends ini mendapat grafik ultra dan refresh rate super. Tentu HP ini sangat sekali bisa diandalkan ya buat kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends. Ya untuk tes gamenya saya sudah bikin videonya ya, kalian tinggal tonton saja tes game PUBG Mobile dan game Mobile Legends di iPhone SE 2. Kalau buat bermain game PUBG Mobile, kalian grafiknya tinggal pilih saja ya, bisa smooth ekstrim, balance ekstrim, HD ekstrim, HDR ekstrim, maupun ultra HDR. Jadi HP ini sangat bisa diandalkan sekali buat kebutuhan ngegame seperti game PUBG Mobile maupun game Mobile Legends. Ditambah lagi HP ini menggunakan gyroscope hardware bukan software ya, otomatis gyroscopenya sangat smooth sekali buat bermain game sekelas game PUBG Mobile. Dan ini lancar ya, tidak ada kendala sama sekali. Untuk tes gamenya kalian tinggal tonton saja video di YouTube ini. Kalau buat tes game pun lancar, buat sosial media pun harusnya lancar ya. Ini lancar buat kebutuhan sosial media seperti Facebook, TikTok, ataupun buat nonton YouTube, ataupun buat aktivitas di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, ataupun buat lainnya. HP ini masih sangat lancar sekali di tahun ini. Dikarenakan menggunakan chipset Apple A13 Bionic, otomatis performanya sangat ngebut sekali buat kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan ngegame maupun buat non-gaming. Soal baterai sih iPhone SE 2 ini sangat kecil, yaitu cuma 1800 mAh, tapi menurut aku sangat irit ya, dengan kapasitas kecil itu bisa bertahan 3-4 jam. Jadi buat teman-teman yang mengira iPhone SE 2 ini baterainya sangat boros, ternyata salah ya. Ini menurut aku baterainya sangat irit dengan kapasitas yang cukup kecil, yaitu cuma 1800 mAh, bisa bertahan cukup lama, yaitu 3-4 jam. Jadi bisa dikatakan baterainya sangat irit sekali. Jadi kesimpulannya HP ini cocoknya dijadikan HP kedua, bukan dijadikan HP utama. Ya meski chipsetnya sangat kencang, tapi ukuran baterainya yang cukup kecil, jadi tidak bisa bertahan seharian. Apalagi kalau buat kebutuhan ngegame, HP ini sangat boros sekali. Oke, terima kasih, mantul.